Hai semuanya, hari ini kita akan membahas tentang penentangan ideologi kapitalisme yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Ya, kita akan membahas tentang ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme sangat menarik untuk dibahas karena menyiratkan kesetaraan dan keadilan sosial. Ideologi ini sudah ada sejak lama dan diterapkan dalam berbagai negara di seluruh dunia. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa sebenarnya sosialisme, bagaimana sejarahnya, dan apa saja kelebihan serta kekurangan dari sistem sosialisme ini. Apa itu sosialisme? Sosialisme adalah sebuah paham politik dan ekonomi yang menekankan pada pemilikan kolektif atau negara atas sumber daya ekonomi dan pengambilan keputusan bersama. Tujuan utamanya adalah mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan keadilan ekonomi kepada seluruh rakyat. Sosialisme memandang bahwa pemilikan pribadi atas modal dan sumber daya alam akan menghasilkan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, para sosialis mendorong pemerintah untuk mengambil alih kendali atas produksi dan distribusi sumber daya ekonomi agar kekayaan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. Contoh dari penerapan sosialisme ini adalah seperti sistem kesehatan dan pendidikan publik dan dikelola oleh negara, program retribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta pengaturan harga dan produksi di sektor industri tertentu yang dianggap penting untuk kesejahteraan masyarakat. Di beberapa negara Eropa seperti Swedia dan Denmark, sistem kesejahteraan sosial dan pemerintah yang membesar menjadi bukti penerapan paham sosialisme ini. Di sana, yang warga dapat menikmati layanan kesehatan dan pendidikan, pabrik secara gratis serta terdapat program bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan. Di Indonesia sendiri, beberapa partai politik masih menganggap prinsip sosialisme sebagai ideologi mereka dan mengusung program-program yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Contoh program tersebut seperti program rumah murah dan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Sejarah sosialisme. Sejarah sosialisme dimulai pada abad ke-19 ketika munculnya dan komunis di Eropa Amerika Utara. Pergerakan ini dianggap sebagai reaksi terhadap ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh sistem kapitalisme yang sedang berkembang saat itu. Pergerakan sosialis awalnya muncul sebagai kritik terhadap sistem kapitalisme dan liberalisme yang dianggap sebagai penyebab dari kemiskinan, ketidakadilan, dan penderitaan yang dialami oleh kelas pekerja. Beberapa tokoh penting dalam sejarah sosialisme adalah Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, dan Rosa Luxemburg yang memainkan peran penting dalam perkembangan teori sosialis dan komunis. Karl Marx dan Friedrich Engels adalah dua tokoh utama dalam perkembangan sosialisme. Mereka mengembangkan teori komunis yang dijelaskan dalam Manifesto Komunis. Pada tahun 1848, manifesto ini menempatkan pandangan mereka tentang sistem kapitalis dan menyerukan revolusi proletar yang akan menggulingkan sistem kapitalis dan membawa kekuasaan politik ke tangan kelas pekerja. Pada awal abad ke-20, pergerakan sosialis dan komunis mulai berkembang di seluruh dunia, termasuk di Rusia, Cina, dan Kuba. Uni Soviet di bawah kepemimpinan Lenin menjadi negara komunis pertama di dunia pada tahun 1917. Di bawah kepemerintahan Stalin, Uni Soviet mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan mengalami modernisasi industri, tetapi juga mengalami penindasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan. Di Cina, Mao Zedong memimpin gerakan komunis yang berhasil merebut kekuasaan pada tahun 1949 dan mendirikan Republik Rakyat Cina. Kuba juga mengalami revolusi sosialis pada tahun 1959 di bawah kepemimpinan Fidel Castro. Namun seiring waktu, beberapa negara yang diperintah oleh pemerintah sosialis dan komunis mengalami kegagalan ekonomi dan politik, seperti di Uni Soviet yang runtuh pada tahun 1991 dan di Cina yang mengalami reformasi ekonomi pada tahun 1978 dan mengurangi pengaruh komunis. Meskipun sosialis telah mengalami berbagai perubahan dan tantangan dalam sejarahnya, namun pemikiran sosialis dan komunis masih terus berkembang dan mempengaruhi perdebatan sosial dan politik di seluruh dunia hingga saat ini. Kelebihan sosialisme. Yang pertama, meletakkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Dengan memperkuat peran negara dalam mengatur produksi dan distribusi kekayaan, sosialisme dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar kelas masyarakat. 2. Mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem sosialis, negara bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan program bantuan sosial untuk masyarakat.
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, 3. Menjaga kestabilan sosial dengan memberikan jaminan kesejahteraan sosial. Sistem sosialis dapat membantu menjaga kestabilan sosial dan mencegah konflik antar kelas masyarakat. 4. Menekan pengaruh kapitalisme. Sistem sosialis bertujuan untuk mengurangi pengaruh kapitalisme dalam masyarakat, sehingga dapat mengurangi dampak negatif kapitalisme, seperti ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi. 5. Memperkuat peran negara. Sistem sosialis dapat membantu memperkuat peran negara sebagai pengatur dan pengendali ekonomi, sehingga dapat menjamin keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat. Kekurangan sosialisme. Namun, meskipun memiliki kelebihan, sosialisme juga memiliki kelemahan. Seperti yang pertama, kurangnya insentif dan motivasi. Dalam sistem sosialis, produksi dan distribusi sumber daya ekonomi dikelola oleh negara atau kolektif, sehingga kurangnya insentif dan motivasi bagi individu untuk bekerja lebih keras dan lebih produktif. Biaya tinggi. Sistem sosialis yang besar-besaran memerlukan biaya yang tinggi untuk membiayai program kesejahteraan sosial dan program retribusi kekayaan. 3. Birokrasi yang melambat. Karena sistem sosialis biasanya melibatkan banyak regulasi dan pengawasan oleh negara, birokrasi bisa menjadi lambat dan tidak efisien. Terbatasnya kebebasan individu. Sistem sosialis cenderung membatasi kebebasan individu dan membatasi inovasi dan kemajuan teknologi. 5. Kurangnya persaingan. Sistem sosialis cenderung membatasi persaingan di pasar dan membatasi inovasi dan kemajuan teknologi. 6. Kurangnya kebebasan berekspresi. Sistem sosialis seringkali cenderung membatasi kebebasan berekspresi dan membatasi kebebasan. Kekurangan-kekurangan tersebut harus menjadi pertimbangan sebelum penerapan sistem sosialis, sehingga penerapan sistem sosialis harus dilakukan dengan bijak dan seimbang agar tetap memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Kesimpulannya adalah sosialisme merupakan sebuah paham politik yang mengusung ide kesetaraan dan keadilan sosial. Meskipun ada kritik terhadap sistem sosialis, keberhasilan dan kegagalan yang pernah terjadi harus menjadi bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan untuk menerapkannya. Yang paling penting adalah bahwa sistem sosialis harus diterapkan secara bijaksana dan seimbang untuk memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat. Nah guys, itulah pembahasan kami tentang ideologi sosialisme.